Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Hania 25 yang berjudul Misteri Meninggalnya Rachel Part 2. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Pagi hari di sekolah. Lit, panggil Vi lalu berjalan ke arah Lita. "Kenapa, Vi?" sahut Lita tersenyum. "Mau ke kelas ya? Bareng yuk, kan kita searah," ajak Vi. "Ya udah yuk." Lalu Lita pun berjalan bersama Vi menuju ke kelasnya. Di perjalanan hendak ke kelas, Lita pun mendadak memberhentikan langkahnya dan membuat Vi mendadak juga menghentikan langkahnya. "Kenapa, Lit? Kok berhenti?" tanya Vi bingung. Lita hanya diam sambil melihat ke arah sudut ruangan tanpa cahaya yang ada di sana. Lalu Vi pun ikut memperhatikan apa yang Lita lihat. "Rachel," ucap Vi. Lalu Lita pun melihat ke arah Vi. "Lo lihat dia," tambah Vi. "Iya, gue harus bantu dia. Dia belum tenang, Vi," sahut Lita. "Maksud lo?" "Kemarin lo sama teman-teman yang lain bilang kalau dia meninggal karena bunuh diri kan? Padahal enggak, Vi. Rachel meninggal karena sengaja dibunuh," jawab Lita. "Kemarin malam ada seorang anak kecil yang nyamperin gue, Vi. Namanya Vano," sambung Lita. "Vano? Vano kan adiknya Rachel yang meninggal 1 tahun yang lalu sebelum kematian Rachel," sahut Vi. "Jadi Vano meninggal jauh sebelum Rachel meninggal? Gue kira Vano meninggalnya baru-baru aja." "Iya, terus Vano bilang apa sama lo?" tanya Vi. "Vano bilang kalau gue harus bantuin Rachel karena dia belum tenang di sana. Dan Vano juga gak akan tenang kalau Rachel juga gak tenang," jawab Lita. Vi pun mengangguk paham. "Jadi misi pertama lo apa buat bantuin Rachel?" "Gue sih belum kepikiran apa-apa. Ya karena gue kan gak tahu pasti tentang Rachel. Tapi kayaknya gue bisa nanya-nanya dulu deh sama sahabat-sahabatnya Rachel. Siapa tahu mereka punya petunjuk gitu buat gue." "Boleh gue bantu?" tawar Vi. Boleh sih. Tapi lo yakin mau berurusan lagi sama hantu? Katanya udah gak mau lagi berurusan sama hal yang kayak gituan," ucap Lita sambil tertawa kecil. "Kenapa? Kapan gue bilang kayak gitu?" sahut Vi. "Lah lupa ya? Kan gue bisa baca pikiran lo." "Duh, iya ya. Tapi ya udahlah. Rachel kan juga teman gue. Jadi ya gue ikut bantu dia aja deh." "Oke, kalau gitu ntar kita bicarain lebih lanjut ya di kantin," sambung Lita tersenyum. "Iya." "Ya udah yuk, sekarang kita ke kelas kita masing-masing aja," tambah Lita. "Yuk." Lalu Lita dan Vi pun melanjutkan jalannya lagi. "Silakan keluar, Tuan Putri." "Anjay," ucap Jai sambil membukakan pintu mobilnya untuk Mila. Mila hanya tersenyum lalu keluar dari mobil Jai. "Ke kelas?" tanya Jai tersenyum. "Yuk," sahut Mila ikut tersenyum. "Woi, Jaimet," panggil Jake lalu menghampiri Jai dan Mila. Jaimet, sahut Jai kesal. "Haha, sorry Jai," ucap Jake sambil tertawa. "Jake,
Lu kayak nggak ada kerjaan lain aja deh. Kenapa lo nggak cari pacar aja sana? Doi kek, apa kayak gitu? Ya supaya lo bisa jalan berdua kayak kita gini, sambung Mila. Tahu nih Cak Ejeng, tambah Jai sedikit tertawa. Terus, sahut Cake santai. Cake, lo kan ganteng, ucap Mila lagi. Emang. Tajir, emang. Terus banyak tuh kan cewek-cewek yang ngejar-ngejar lo. Yoi, sahut Cake lagi. Kenapa lo nggak nerima salah satu dari mereka aja sih? Daripada lo kayak gini mulu, tambah Mila. Kayak gini gimana maksud lo? Tanya Jake. Kayak nggak ada tujuan hidupnya. Tebar pesona sana sini, tapi giliran dikejar-kejar cewek malah lari. Tahu nih lo Jake, kenapa lo nggak cari cewek aja sih? Kayak gua nih, sambung Jai lalu memegang tangan Mila. Ngapain gue pacaran? Kalau gue pacaran ya, nanti yang ngefans sama gue di sekolah ini auto pada sakit hati masal gimana? Berdosa banget gak tuh? Haha, jawab Jake sambil sedikit tertawa. Lagi pula ya, mereka semua gak bisa narik perhatian gue. Biarpun mereka cantik, tapi kalau belum bisa buka hati gue gimana? Hahaha, tambahnya. Widih, sok gaya bener dah lu Jake. Hahaha, Saujai sambil tertawa. Zah, panggil Mila yang melihat Zahra baru saja datang. Lalu Zahra pun menghampiri Mila. Kenapa Mil? Tanya Zahra bingung. Ini siapalah? Sambung Jai bertanya pada Mila. Oh, ini Jai, teman kelas-kelas kita. Kemarin kan kamu gak sekolah, jawab Mila sambil tersenyum. Daniel menatap Zahra sambil tersenyum. Oh, murid baru. Hai, nama gue Jai, pacar Mila, ucap Jai memberikan tangannya pada Zahra. Zahra, ucap Zahra menerima tangan Jai. Zah, betul lo berangkatnya gak sama Lita? Tanya Mila. Enggak, soalnya Lita udah duluan ke sininya, saut Zahra. Zahra yang menyadari Jake dari tadi sedang menatapnya pun langsung bertanya. Lo ngapain lihat-lihat gue? Ucap Zahra. Apaan sih? GR banget lo. Siapa juga yang lagi liatin lo? Saut Jake, lalu pergi meninggalkan Zahra, Mila, dan Jai. Malah marah dia. Ucap Jai sambil tertawa. Udahlah, mending kita semua ke kelas yuk, ajak Mila, lalu mereka bertiga pun pergi ke kelasnya. Skip di kelas IPA 2. Hai Len, hai Han, sapa Mila, kemudian duduk di kursinya. Hai Mil, saut Hani yang duduk bersama Alena sambil membuka bukunya. Kalian lagi ngapain? Tanya Mila, lalu menghampiri meja Alena dan Hani. Gue lagi bantuin Alena ngitung nih, saut Hani. Ngitung apa? Ada PR matematika ya? Sambung Jai bingung. Enggak kok Jai, ini gue lagi bantuin Alena ngitung. Biasalah pesanan bunga kambojianya, ucap Hani sedikit tertawa. Bunga Kamboja lagi? Kenapa sih tiap hari Kamis lo pesan bunga Kamboja terus? Tanya Mila bingung. Ya bunganya buat ditanam di rumah gue, saut Alena. Gitu ya? Wah, pasti di rumah lo banyak bunga ya? Sambung Mila. Iya, mama gue suka nanam bunga. Jadi gue disuruh mama gue buat beliin bunga Kamboja, tambah Alena. Emang kenapa harus Kamboja sih? Bukannya Kamboja biasanya tumbuhnya di kuburan gitu ya? Sambung Zahra. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Lo mau bilang kalau rumah gue kuburan gitu? Saut Alena kesal. Enggak gitu Len, ucap Zahra. Lo apaan sih Len? Zahra tuh cuma nanya, kok lo ngegas terus sih?
sambung Mila. Udah, jangan mulai deh, ucap Hani sedikit keras. Nih Len, udah gue hitung. Jadi semuanya ada 13 pohon Kamboja ya. Jadi harganya sekitar 210-an Len, tambah Hani. Oh gitu, makasih ya Han, sahut Alena. Tak lama kemudian, guru mapel itu pun datang yang diiringi oleh Jake. Pagi anak-anak, ucap Pak Hasan. Pagi Pak, sahut mereka semua serempak. Jadi hari ini, Bapak ingin ngasih tahu kalian saja kalau hari ini Bapak dan guru-guru yang lain akan mengadakan rapat, ucap Pak Hasan lagi. Yeay! Semua murid bersorak senang. Diam dulu semuanya. Sebelum Bapak kembali ke kantor, Bapak sudah memberikan kalian semua tugas, dan tugas itu berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan Jake, bacakan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, pinta Pak Hasan. Kelompok pertama, Mila, Sasa, Jai, dan Dewa. Kelompok kedua, Haris, Ayu, Putri, dan Bulan. Kelompok ketiga, Hani, Jake, Elena, dan Zahra. Dan sisanya kelompok keempat, ucap Jake. Kita satu kelompok, Zah, Len, ucap Hani senang. Zahra tersenyum. Ya, kita kok nggak satu kelompok sih? Tapi nggak apa-apa deh, asal di kelompok gue ada Jai, hehe, sambung Mila. Oke, kelompok sudah dibagikan. Tugas kalian hari ini adalah menggambar sistem tata surya dan dikumpulkan besok. Sekian, terima kasih, ucap Pak Hasan lalu pergi meninggalkan kelas itu. Sia, kita diskusiin dulu sini tentang kelompok kita, ajak Hani. Lalu Zahra pun menghampiri meja Hani dan Elena. Jake, sini loh, pinta Hani lagi. Lalu Jake pun juga menghampiri meja Hani. Jadi, hari ini kita mau ngerjain tugasnya di mana? Tanya Hani, lalu melihat satu persatu teman-teman kelompoknya. Di rumah lo aja, Han. Kalau di rumah gue kan gak mungkin. Gue sendiri lagi cowok ntar dikira apaan. Mana orang tua gue lagi keluar kota lagi, sahut Jake. Duh, kalau di rumah gue juga gak bisa hari ini. Soalnya mama gue ngadain arisan, ucap Hani mulai bingung. Kalau di rumah lo, Len? Tanya Hani lagi kepada Alena. Duh, kan lo tahu Han, gue kan juga udah sering bilang kalau papa gue itu galak banget. Kalian aja belum pernah kan ke rumah gue? Ya kecuali Rahel sih. Jadi gak bisa. Jangan di rumah gue lah, sahut Alena menolak. Di rumah lo aja Rah, bisa nggak? Tanya Hani memastikan. Kayaknya bisa kok, sahut Zahra tersenyum. Nah kalau gitu, fix kita mengerjainya di rumahnya Zahra aja, tambah Hani. Ya udah, by the way, tapi gue nggak tahu rumah lo di mana, sambung Elena. Gue tahu kok, sahut Jake. Hah? Tahu? Yang bener loh, kata Hani bingung. Ya iyalah, kan gue kemarin nganterin Zahra pulang, sahut Jake lagi. Widih, jangan-jangan kalian berdua lagi PDKT ya? Ledek Hani. Ih, apaan sih Han? Orang cuma kebetulan aja kok kemarin, sahut Zahra malu. Oh kebetulan ya, ucap Hani sambil sedikit tertawa. Elena hanya diam sambil menatap Zahra dengan wajah tidak suka. Ya udah kalau gitu Jake, nanti pulang sekolah lu jemput gue sama Elena ya. Terus nanti baru kita ke rumah Zahra sama-sama, pinta Hani. Iya. Betul jam berapa nih kalian ke rumah gue? Tanya Zahra.
Mungkin sekitar jam 3 lah, Zah. Nanti lo Jake, sebelum ke rumah gue sama Alena, lo beli aja dulu barang-barang buat ngegambar sistem tata suryanya. Ntar gue cat lo, apa-apa aja yang harus dibeli. Tambah Hani. Oke, sahut Jake santai. Ya udah, kita ke kantin aja yuk. Ini juga udah jamnya istirahat kan? Tanya Hani. Iya, udah kayaknya, jawab Zahra. Ya udah, kita ke kantinnya bareng aja gimana? Sambung Jake. Oke, saut Hani. Jai, Mil, lo mau ke kantin bareng gak? Tanya Jake sedikit berteriak. Oh, ke kantin. Ya udah yuk, saut Jai sambil menggandeng Mila, lalu berjalan menghampiri Jake, Hani, Zahra, dan Elena. Guys, kalian duluan aja deh, ucap Elena. Loh, kok gitu? Tanya Jai bingung. Iya, ntar gue nyusul, saut Elena. Oke, kalau gitu kita duluan ya. Bye, ucap Mila. Bye, Len, sambung Hani. Duluan ya, ucap Jake, lalu Alena tersenyum. Setelah ditinggal oleh semua teman-temannya, Alena pun bergegas pergi dari kelas itu. Kita ke Lita dan Vi. Lo mau pesan apa, Lit? Tanya Vi yang duduk di depan Lita. Gue mau minum aja deh, saut Lita. Loh, kok minum doang? Lo nggak lapar? Enggak, Vi, saut Lita lagi. Lo jangan terlalu mikirin soal hantu Rachel, Lit. Lo juga harus makan, ujuk Vi. Iya, ntar gue makan kok, jawab Lita tersenyum. Ya udah, kalau lo nggak mau makan, gue juga nggak makan deh, jawab Vi. Ya, lo jangan gitu dong. Lo makan aja. Ngapain ngikut-ngikut gue? Ya nggak apa-apa, sahut Vi. Tak lama kemudian, Jake, Zahra, Hani, Mila, dan Jai pun datang. Hei, ucap Jai mengejutkan Lita dan Vi. Elo, sahut Vi. Lo berdua mulu dah, gue ditinggal terus, sambung Zahra. Maaf Zah, tadi kan lo belum keluar kelas. Maaf ya Zah, jawab Lita tersenyum. Betul, Kim sama Hendrik mana? Tanya Hani. Kim sama Hendrik masih di kelas, soalnya mereka belum mengerjain tugas kimia, sahut Vi santai. Kebiasaan emang tuh anak ya, tambah Hani lalu duduk di sebelah Lita. Gue duduk di sini ya, ucap Jake, lalu duduk di samping Vi, lalu Zahra pun ikut duduk di sebelah Hani, sementara Mila dan Jai duduk di hadapannya. Kalian kok nggak makan? Tanya Mila. Tahu nih, mau kita pesenin, tawar Jai. Gak usah, gue juga mau ke toilet dulu ya, sahut Lita. Mau gue temenin, Lit? Tawar Zahra. Gak usah, Ra, lagian toilet kan deket. Lalu Lita pun beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi ke toilet. Skip di toilet. Gue harus gimana nih? Gue bingung sama semuanya. Gue juga belum cerita sama Zahra. Kalau sebenarnya Alena tuh gak suka sama dia. Duh, gue pusing banget nih, ucap Lita yang berdiri di depan cermin toilet itu. Tiba-tiba lampu toilet pun kembali berkedap-kedip nyala mati. Bau anyir itu pun mulai tercium kembali, menandakan ada sosok yang akan muncul di sana. Dan benar saja, setelah beberapa menit lampu itu nyala mati, tiba-tiba arwah Rachel pun datang kembali menemui Lita. Lita, bisik sosok itu, lalu tersenyum kepada Lita, namun dengan senyum yang mengerikan. Apa? Kamu mau apa? Saut Lita memberanikan dirinya. Aku ingin kematian, ucap Rachel lalu menatap tajam mata Lita. Kematian? Kamu menginginkan kematian siapa? Ih,
Buku merah di perpustakaan. Cari buku itu. Buku diariku. Hihihihi. Sambung hantu Rahel itu sambil tertawa dengan suara khasnya. Diary merah? Baik, aku akan cari buku itu dan membantumu. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah menggangguku atau mencoba mengganggu teman dan keluargaku, saut Lita. Hihihihihi. Sosok Rahel itu pun perlahan menghilang dan meninggalkan tulisan di cermin toilet itu dengan darah. Pengkhianat di balik topeng, ucap Lita yang membaca tulisan darah itu di cermin toilet. Siapa yang dimaksud oleh Rahel? Tambah Lita bingung. Lita pun segera keluar dari toilet itu dan beranjak kembali ke kantin untuk menemui teman-temannya. Hai Lit, ucap Mila yang sambil mengunyah makanannya. Lita hanya diam, lalu duduk kembali ke tempatnya. Lo lihat dia lagi kan Lit? Ucap Vi santai. Lalu mereka semua pun tercengang bingung menatap Vi. Gue bisa ngerasain itu, tambah Vi. Maksud lo apaan sih, Vi? Tanya Jake bingung mendengar ucapan Vi. Iya, Vi. Dan gue juga udah dapat satu petunjuk dari Rahel, sahut Lita tegang. Rahel? Sahut Hani dan Mila berbarengan. Petunjuk kayak gimana? Tanya Vi. Bentar woi. Gue kagak paham anjir. Coba jelasin dulu, baru lo berdua lanjut, sambung Jai. Jadi gini guys, Lita dari kemarin diikutin mulu sama arwahnya Rahel. Dan Rahel juga minta bantuan sama Lita buat ngentuntasin kematiannya dia, sahut Vi. Hah? Bukannya Rahel meninggal karena dia bunuh diri sendiri? Ucap Mila mulai bingung. Gue juga ngira awalnya kayak gitu. Tapi setelah Lita cerita sama gue, kalau Vano datang juga nemuin dia, gue juga langsung mikir, pasti di sini ada yang janggal, tambah Vi. Vano adiknya Rahel itu yang meninggal karena kecelakaan itu kan? Tebak Hani. Iya dia. Kok lo gak cerita sama gue sih Lit? Ucap Lit Zahra sedikit kecewa. Maaf Zah, bukannya gue gak mau cerita sama lo. Kemarin gue udah mau cerita sama lo, tapi waktunya yang gak tepat buat gue cerita ini sama lo. Maaf ya Zah, sahut Lita. Ya udah deh gak apa-apa, ucap Zahra lagi. Betul Lit, petunjuk apa yang lo dapat? Tanya Vi lagi. Buku diary merah, sahut Lita. Buku diary? Hani bingung. Ya, gue harus ke perpustakaan buat ngecari buku itu, tambah Lita. Buku diary merah? Kayaknya gue pernah deh lihat buku itu di perpus, sambung Jake sambil mencoba mengingat-ingat. Lo pernah lihat? Terus, gimana isi bukunya? Lo baca? Tanya Lita. Gue gak baca sih, gue cuma lihat doang. Lo ingat kan Han? Waktu itu kita sama OSIS-OSIS yang lain pada ngebersihin perpustakaan. Katanya mau ada tamu yang datang itu, tambah Jake. Hani mengingat-ingat kejadian itu. Oh, yang waktu itu lo ngebersihin bagian belakang perpus sendirian kan? Saud Hani yang mulai ingat. Iya, gue sempat lihat si buku diary yang warnanya merah. Tapi gue cuma nyusun aja, gak gue buka-buka bukunya. Lagi pula gue kan gak kepoan, sambung Jake. Jake, gimana kalau lo cari buku-buku itu? Soalnya di dalam buku itu pasti ada petunjuk tentang kematiannya Rahel. Please, pinta Lita. Ya, bisa aja sih. Tapi, sahut Jake. Gue bantu, sambung Zahra. Gue juga, tambah Hani. Nah, kalau gitu gue mau. Ya udah, ntar habis kita dari kantin, kita langsung ke perpus aja. Mumpung guru-guru masih pada rapat, ucap Jake. Oke, sahut Lita. Lalu Lita, Zahra, Hani, dan Jake pun melihat
ke arah Mila dan Jai yang tadi hanya sibuk makan berdua. "Woi, kalian mau ikut gak?" tanya Jake. "Ya, gue sama Mila ikut kok," sahut Jai santai. "Iya nih, kita makan dulu buat ngisi energi," sambung Mila. "Iya ya," sahut Lita sedikit tertawa. Setelah mereka semua selesai makan, skip mereka pun segera pergi ke perpustakaan. Di depan perpustakaan, "Pintu perpus ditutup nih," ucap Jake. "Coba lo buka dong, siapa tahu nggak kekunci," pinta Zahra. Lalu Jake pun mencoba membuka pintu perpus itu, namun ternyata pintu perpustakaan dikunci. "Duh, gak bisa, gimana dong?" keluh Jake. "Emang yang biasanya megang kunci perpus siapa?" tanya Lita bingung. "Yang biasanya megang kunci perpus sih Pak Hasan, tapi kan Pak Hasan lagi rapat. Masa kita minta kunci sama Bapak sekarang? Kan gak mungkin," sahut Hani. "Terus gimana?" sambung Jai. "Hei," ucap Hendrik yang baru saja datang bersama dengan Kim. Sontak mereka semua pun berbalik ke arah Hendrik dan Kim. Lu berdua, udah selesai tugas lo?" tanya Vi. "Udah dong," hehe, sahut Kim. "Kebiasaan ya lo emang," sambung Hani. "Enggak kok Han, tadi gue cuma kesiangan aja bangunnya, makanya nggak ngerjain PR," hehe, sahut Kim lagi. Ya. "By the way, kalian ngapain di sini?" tanya Hendrik. "Widih, ada Jaimet," haha, tambah Hendrik sambil tertawa. "Apa lu?" sahut Jai. "Kita kesini mau ke perpus lah, masa mau ke taman?" sambung Daniel. "Terus pada ngapain berdiri di sini aja? Gak mau masuk?" tanya Kim. "Mata lu buram apa gimana sih Kim? Lihat tuh, pintunya kekunci," tambah Jai. "Mata lu kali yang buram, lihat tuh pintu perpus dari tadi kebuka dodol," sahut Kim. Sontak semuanya pun berbalik melihat pintu perpus itu lagi. "Loh, kok udah kebuka aja sih?" ucap Jake bingung. "Iya ya, bukannya tadi lo udah nyoba buka pintunya, tapi kan tadi kekunci," tambah Mila. Lita dan Vi hanya menatap satu sama lain. "Paling lo bukannya nggak benar kali," sahut Hendrik. "Mungkin sih," ucap Jake lagi, namun masih dalam keadaan bingung. Ya udah yuk masuk," sambung Lita lalu masuk ke dalam perpus dengan diiringi yang lainnya. "Jake, lu terakhir lihat bukunya di mana?" tanya Lita. "Terakhir sih gue lihat ada di sekitar sana. Bentar gue cari." Jake pun pergi mencari buku diary itu di sebelah pojok kanan perpus. "Nyari apaan sih?" tanya Kim bingung. "Tar aja gue jelasin ini sama lo ya Kim. Soalnya kalau jelasinnya sekarang bakal panjang. Tapi intinya kita lagi mau cari buku diary merah," jawab Hani. "Buku diary merah?" tambah Hendrik bingung. "Iya." "Guys, bantu nyari lah," ucap Jake yang masih berada di pojok sana. "Iya ya." Lalu mereka semua pun berjalan menghampiri Jake, kecuali Lita dan Vi yang masih terdiam di tempatnya. "Lit," panggil Vi, lalu berjalan mendekat ke Lita. Lita pun menoleh ke Vi. "Itu tadi Vano kan?" tanya Vi. "Iya, tadi dia yang udah ngebukain pintu ini buat kita. Mungkin maksudnya agar kita lebih cepat nyelesain tugas ini," jawab Lita. "Gue hampir gak ngenalin Vano lagi kalau kondisi mukanya kayak tadi," tambah Vi. "Ya gitulah Vi," sahut Lita kemudian tersenyum. "Nah, ketemu guys," ucap Jake berteriak. "Shh, pelan-pelan dikit napa Jake?" sambung Hani. Iya sorry." "Lit, bukunya udah ketemu nih," ucap Jake lagi, lalu memberikan buku itu ke Lita. "Bukunya usang banget ya," sahut Lita sambil membersihkan sedikit buku itu. "Iyalah, orang gue nemuinnya di bawah rak bukunya,"
Gimana sih? Ya udah, kan kita udah nemu buku ini. Jadi sekarang kita keluar dulu dari perpus. Ntar gue baca dulu isi diary ini. Terus nanti gue chat ke elu semua. Dan gue kabarin lagi. Ucap Lita. Oke. Sahut Mila. By the way, ini buku diary-nya Rahel. Kok Rahel gak pernah bilang ya kalau dia punya buku diary sama gue? Sambung Hani. Ya iyalah sayang, namanya kan buku diary, jadi privasi lah, sahut Kim. Iya deh. Jawab Hani sedikit tertawa. Ya udah yuk, kita keluar dulu. Kita kan harus ke kelas juga, Ajak Lita. Yuk, gue juga udah mulai gerah nih di sini, sambung Mila. Lalu mereka semua pun keluar dari perpustakaan dan kembali ke kelas mereka masing-masing. Skip di kelas IPA 2. Han, kok Alena gak kelihatan sih? Tanya Mila bingung. Kayak biasalah Mil, ini kan hari Kamis, sahut Hani tersenyum. Oh iya, ucap Mila lagi sambil manggut-manggut paham. Emang kalau hari Kamis kenapa? Tanya Zahra bingung. Ya, kalau hari Kamis ya biasanya Alena itu emang suka ngilang kayak gini. Tapi tas sekolahnya ya dia tinggal di sini. Tapi ntar kalau udah pulang sekolah, dia nanti juga balik lagi ngambil tasnya, jawab Mila. Oh gitu ya. Emang kalian gak tahu gitu dia kemana? Kita sih udah sering nanya sama Lena. Katanya dia itu kalau tiap hari Kamis gini banyak kerjaan di rumahnya. Jadi sering ninggalin kelas deh, sambung Hani. Lalu Zahra pun mengangguk paham namun masih dengan keadaan bingung. Ya udahlah, biarin aja si Alena mah, sahut Hani. Dan tak lama kemudian wali kelas IPA 2 itu pun datang. Siang anak-anak, ucap Bu Dahlia. Siang Bu, sahut mereka semua serempak. Berhubung jam masih menunjukkan pukul 1 dan setelah kami berbincang dengan guru-guru lain, sepertinya rapat ini akan kami lanjutkan lagi kemungkinan sampai sore. Dan hari ini kita akan pulang lebih awal, sambung Bu Dahlia. Yeay! Jangan lupa kalian langsung pulang ya. Wassalamualaikum, ucap Bu Dahlia lalu keluar dari kelas itu. Waalaikumsalam, ucap mereka lega. Lalu semuanya pun membawa tasnya dan berjalan keluar kelas. Kita ngerjainnya di rumah lo aja ya, ucap Mila. Oke, sahut Sasa. Ya udah guys, gue duluan ya sama Jai. Bye, ucap Mila lagi. Bye Mil, sahut Hani. Duluan ya Jak, sambung Jai. Yoi, sahut Jake. Lalu tinggal Hani, Zahra, dan Jake yang ada di kelas itu. Guys, ayo keluar, ajak Hani. Yuk, sahut Zahra. Kemudian mereka berdua pun keluar dari kelas diiringi dengan Jake. Pulang yuk, ajak Kim kepada Hani. Ya udah yuk, sahut Hani. Guys, gue duluan ya. Jangan lupa lo Jake, jemput gue nanti sama Alena jam 3, tambah Hani. Iya, sahut Jake. Oke, bye ya, ucap Hani lagi lalu pergi bersama Kim. Daniel menatap ke arah Zahra. Apa lu lihat-lihat? Ketus Zahra. Apaan sih? Dahlah, gue mau balik. Bye, ucap Jake lalu pergi ke parkiran sekolah untuk mengambil mobilnya. Sok ganteng banget sih, sahut Zahra kesal. Hai Ra, ucap Lita yang baru saja datang. Hai Lit, lo belum pulang? Ini gue baru aja mau pulang. Lo mau bareng gue enggak? Tanya Lita. Oh, enggak deh Lit, gue nunggu aja, sahut Zahra. Oh, pasti lo mau pulang bareng Jake ya? Ngaku lo, ledek Lita. Apaan sih lo Lit? Sahut Zahra malu. Tapi gue mau bilangin lo sesuatu Nira. Apa?
Lo harus hati-hati sama Alena. Dia itu kayaknya gak suka deh sama lo, ucap Lita pelan. Maksud lo apa, Lit? Alena orangnya baik-baik aja kok, saut Zahra. Pokoknya lo harus hati-hati aja sama Alena. Gue sering baca pikiran dia kalau kita semua lagi bersama. Dan dia pernah mikir kalau lo bakal ngerebut jaket dari dia. Lo harus hati-hati, Zah. Kayaknya Alena punya sifat jahat ya sama lo, tambah Lita khawatir. Udah lah, Lit. Lo jangan pikir yang macem-macem dulu sama dia. Kan kita baru kenal. Ya wajar aja sih dia kayak gitu sama gue. Kan gue murid baru di kelas itu, saut Zahra tersenyum. Iya juga sih. Tapi pokoknya lu hati-hati aja, sambung Lita. Iya, Lit, pasti. Tak lama kemudian Pak Haji supir Lita pun datang. Ya udahlah, gue duluan ya, ucap Lita tersenyum. Iya, sahut Zahra tersenyum. Lalu Lita pun masuk ke dalam mobil itu dan pergi meninggalkan Zahra sendiri. Kebiasaan banget sih, kelamaan jemput deh, keluh Zahra. Dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Duh, ucap Zahra yang terkena debu itu ke matanya. Lalu Zahra pun mengusap-usap matanya. Jangan kayak gitu, ucap Jake yang tiba-tiba datang lalu meniupkan mata Zahra yang kelilipan debu. Seketika Zahra pun terdiam. Udah gak apa-apa kan? Tanya Jake. Duh, kok gue jadi deg-degan gini ya kalau deket sama Jake? Batin Zahra. Kalau lo kelilipan, itu jangan langsung diusap-usap gitu dong. Mana ngusapnya kasar banget lagi. Ntar kalau lo kayak gitu, mata lo jadi merah gimana? Nih, sambung Jake sambil memberikan sapu tangan ke Zahra. Buat apa? Tanya Zahra bingung. Buat lo kalau kelilipan terus nangis. Ucap Dani sambil tertawa. Ih, apaan sih lo? Saut Zahra. Ya udah, nih ambil. Lalu Zahra pun menerima sapu tangan Jake. Lo mau gue antar pulang lagi nggak? Tawar Jake. Hah? Zahra bingung. Mau nggak? Sekalian bantuin gue beli bahan-bahan yang disuruh beli sama Hani nih. Dia udah cat gue apa aja yang harus gue beli, tambah Jake. Oke deh, saut Zahra. Ya udah yuk. Lalu Jake dan Zahra pun masuk ke mobil. Di dalam mobil Zahra menatap Jake sambil tersenyum. Ternyata selain nyebelin dan sok playboy, Jake ini udah ganteng, baik, keren, care lagi. Emang idaman gue banget deh, ucap Zahra dalam hatinya. Kita ke toko peralatan dulu ya, ucap Jake. Zahra hanya diam memandangi wajah Jake. Zah, panggil Jake sedikit melirik ke arah Zahra. Woi Zah, panggil Jake lagi. Kenapa sih Jak? Saut Zahra. Lo kenapa sih? Kesambet? Enggak kok, ucap Zahra mengelak malu. Oh, gue tahu nih, lo dari tadi liatin gue kan? Sampai gak fokus gitu. Apaan sih? Udahlah, ngaku aja. By the way, kita mau kemana nih? Nyari bahan? Tanya Zahra mengalihkan pembicaraan. Iya, kan gue tadi udah bilang gimana sih? Iya ya, saut Zahra. Kita ke kamar Lita. Kira-kira isi diary ini apa ya? Coba gue baca dulu deh, ucap Lita penasaran, lalu membuka diary merah itu. Hal pertama. Hari ini aku sangat senang sekali karena setelah beberapa lamanya aku bisa dekat dengan Jake. Waktu itu, aku kira aku cuma sekedar suka saja padanya, seperti anak-anak lain yang mengaguminya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menumbuhkan rasa cinta kepada Dani. Aku juga tidak tahu kapan rasa itu mulai tumbuh. Tapi aku sadar kalau Daniel tidak pernah suka denganku, bahkan dia menganggapku hanya sekedar teman kelas dan tak lebih dari itu.
Aku mempunyai 3 orang sahabat yang sangat baik padaku. Mereka menyayangiku seperti saudara mereka sendiri dan begitu juga denganku. Tapi pada malam itu aku melihat salah seorang sahabatku tengah tergesa-gesa. Aku juga tidak tahu dia akan kemana, hingga aku mengikutinya sampai kemana dia pergi. Hingga sahabatku itu masuk ke rumah besar berwarna putih, aku mencoba masuk halaman rumah itu dengan diam-diam. Di saat aku sudah berhasil memasuki halaman rumah itu, aku melihat banyak sekali bunga kamboja yang ditanam di rumah ini, bahkan hampir semua. Tiba-tiba aku mencium bau asap dari dalam rumah itu. Awalnya aku mengira mungkin ini cuma sekedar obat nyamuk atau apa. Namun rasa penasaranku mulai menyelimuti hatiku. Aku berjalan mendekati ke arah kamar jendela itu dan aku mengintip sedikit ke dalamnya, dan apa yang kulihat? 3 orang berpakaian jubah hitam dan seorang perempuan yang diletakkan terbaring di atas meja besar. Wajah sang jubah hitam itu tak kulihat jelas karena bajunya yang menutupinya. Mereka bertiga seperti sedang melakukan ritual pemujaan, entah apa itu. Dan tiba-tiba salah satu orang yang berjubah hitam itu pun membuka topengnya. Lantas aku pun terkejut setelah mengetahui siapa orang itu. Lalu aku pun berjalan mundur hingga menabrak pot bunga yang ada di sana. Dan salah satu dari mereka pun langsung mengetahui keberadaanku. Sontak aku pun langsung berlari menjauh dari tempat itu. Namun terlambat. Dia menangkapku. Dia membawaku masuk ke dalam rumah itu lalu menyergapku. Aku sangat takut pada waktu itu. Aku tak percaya kalau dia akan berbuat seperti ini padaku. "Kau akan kujadikan tumbal selanjutnya," ucap sosok jubah hitam itu. Aku hanya bisa menangis melihat semua ini. Jangan apa-apakan aku. Lirihku pelan. "Aku tidak akan melukaimu, Rahel. Tapi itu jika kau mau berjanji kalau kamu tidak akan bilang pada siapa-siapa tentang hal ini," ucap sosok jubah hitam yang tadi menangkapku. Iya, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ucapku takut. "Dan satu hal lagi, setiap malam Jumat kau harus membawakan kami tumbal untuk sesembahan kami." Hahaha. Dia tertawa keras karena aku sangat takut pada semua ini. Lantas aku pun langsung berkata iya pada mereka. "Bagus, tapi jika kau tidak memberikannya, maka kau atau keluarga kamu yang akan kami jadikan tumbal, dan nasibmu akan sama seperti dia," sambung sosok jubah ketiga itu sambil menunjuk perempuan yang tengah terbaring di atas meja itu dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian itu, aku lebih suka menyendiri dan setiap hari Kamis, aku selalu bolos sekolah karena saat sore menjelang maghrib, aku akan beraksi mencari tumbal untuk sosok jubah hitam itu. Dan pada malam Jumat, aku kembali ke rumah itu sambil membawakan mayat yang baru saja aku bunuh. Hal 2. Entah sejak kapan dia tidak suka denganku. Mengapa? Mengapa dia tega melakukan semua ini? Padahal aku sangat percaya kepadanya. Dia bahkan sering membuliku di saat aku sendiri. Entah sebanyak apa kejahatan yang telah ia lakukan padaku. Namun apalah dayaku yang hanya bisa diam jika diperlakukan seperti itu. Ditambah lagi kami menyukai orang yang sama, dan mungkin itu yang membuat dia semakin tak suka denganku. Apakah ini yang dinamakan pengkhianat di balik topeng? Hingga sewaktu-waktu, Pengkhianat di balik topeng? Gue harus selesain misi ini secepatnya, ucap Lita tegas. Tapi siapa? Siapa yang dimaksud oleh Rahel? Apa ini ada hubungannya dengan hal pertama tadi ya? Sahabat? Tambah Lita bingung. Oke, kayaknya gue harus ke makamnya Rahel dulu deh. Siapa tahu gue dapat penglihatan di sana. Ya, gue harus ke sana. Tapi kan gue nggak tahu di mana pemakamannya Rahel. Hani pasti tahu di mana. Sambung Lita.
Lalu ia pun mengeluarkan HP-nya dan langsung menelpon Hani. Halo Han, Ya, kenapa Lid? Sahut Hani. Lo gak sibuk kan? Bisa ketemu nggak? Sebenarnya gue nanti jam 3 mau ke rumah Zahra sih. Soalnya ada tugas kelompok. Tapi kalau cuma sebentar, is okay. Bisa kok. Iya, cuma sebentar kok. Gue cuma mau tahu aja di mana makamnya Rahel. Lah mau nganterin gue ke sana kan? Tanya Lita. Oh, makam Rahel. Gue mau kok nganterin lo. Sahut Hani. Oke, kita ketemuan sekarang di depan taman ya. Siap. Lalu Lita dan Hani pun bertemu di depan taman. Langsung sekarang aja yuk, Ucap Lita. Oh gitu. Ya udah yuk, cari taksi dulu. Sahut Hani. Lalu mereka berdua pun mencari taksi. Skip di pemakaman. Nah, di sana makamnya Rahel, Lid. Yuk ke sana. Ajak Hani. Lalu mereka berdua pun beranjak mendekat ke makam Rahel. Namun di makam itu terlihat ada seseorang yang duduk di samping makam sambil menaburkan bunga-bunga. Itu siapa, Han? Tanya Lita bingung. Gue juga gak tahu. Yuk kita samperin. Sahut Hani. Lalu mereka berdua pun mendekati orang yang ada di makam Rahel itu. Hani memegang pundak orang itu, maksudnya supaya orang itu menoleh, dan benar saja. Sontak orang itu pun langsung menoleh ke Hani dan Lita. Vi, Ucap Lita terkejut karena yang di makam Rahel itu adalah Vi. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.